Toyota Fortuner ganti oli automatic. Oke, selamat datang di channel Joker Teknik. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian oli automatic pada mobil Toyota Fortuner, yang mana mobil ini juga sekalian melakukan servis berkala 180.000 km. Saksikan terus videonya, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Jadi teman-teman, untuk melakukan penggantian automatic transmission oil, yaitu kita buka baut nomor 14 ini. Setelah terkuras penuh, maka kita bisa membuka oil pan, yang mana di sini hanya menggunakan sealer apabila kita melakukan penggantian strainer. Jadi kalau tidak melakukan penggantian strainer, cukup menguras oli saja. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasi pemberitahuannya. Jadi untuk tipe olinya itu tertera di sini, di sticknya ini, Type T4. Oke, ini udah jelas, yang mana oli ini sebaiknya dilakukan penggantian per 40.000 km agar kondisi automatic transmisi kita lebih awet dan memberikan kenyamanan saat sekarang proses pengisian olinya, yaitu oli automatic transmisi, yang mana pengisian melalui lubang dipstick yang ini. Oke, saya cabut. Sebenarnya pada dipstick ini terdapat pemberitahuan, yaitu notice no need to replace ATF under normal driving condition, see owner manual when replacing. Jadi automatic transmisi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan penggantian selagi normal driving condition, saat kita mengemudi dengan kondisi yang baik. Yaitu untuk melakukan penggantian kita diperintahkan untuk melihat owner manual. Untuk tipe olinya itu jenis Toyota T4, yang mana biasanya tertera di stick atau di baut pembuangan. Jadi untuk oli yang saya gunakan inilah dia, ATF T4, yang mana pengisian melalui lubang itu. Jadi saya menggunakan pompa air yang saya gunakan untuk pengisian ini, jadi untuk memberikan kemudahan, atau juga kita bisa menggunakan corong. Oke guys, saksikan terus videonya. Jadi untuk mobil jenis Fortuner, Innova, dan Hilux, di sini membutuhkan oli lebih kurang 5 liter. Jadi karena ini menggunakan galon 4 liter, jadi saya order 2 buah, yang mana sisanya bisa diberikan kepada konsumen. Apabila konsumennya tidak mau membawa, ya kita simpan. Jadi ini proses yang gampang daripada kita menggunakan corong. Jadi menggunakan ini kita lebih bisa berhati-hati sehingga olinya tidak berceceran pada dipstick pengisiannya itu. Baru 2 liter yang masuk, jadi emang harus perlahan-lahan, karena apabila terlalu cepat mengisinya maka oli akan menetes. Karena untuk menghindari itu saya mengisinya dengan perlahan-lahan.
Oke, saksikan video sampai selesai agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Oke teman-teman, setelah melakukan pengisian olinya, maka saya akan men-start mobil ini. Jadi setiap kali men-start mobil diusahakan untuk meng-on kunci kontak terlebih dahulu agar sistem elektrikal pada kendaraan kita tersuplai arus, yaitu seperti ECU, yang mana pada ECU itu sebenarnya sudah ada backup. Jadi untuk memberikan keawetan pada kendaraan kita, pada sistem, terutama pada sistem elektrikalnya. Jadi usahakan untuk di-on terlebih dahulu sebelum men-startnya. Oke, sekarang udah di start. Pada tuas kita bisa mulai dengan posisi netral ataupun parking. Jadi setelah dihidupkan sekian detik, baru kita operasikan giginya agar olinya mengisi ruang-ruang kosong yang mana telah kita lakukan pengurasan pada automatic transmisi ini, baik itu mulai dari reverse, D, 3, 2 ataupun L. Oke, kembalikan lagi ke netral. Setelah itu ke D, perlahan kita turunkan ke 3, 2 dan L. Oke, yang mana ini tujuannya agar solenoid pada automatic transmission yang melekat pada valve body itu terisi oleh oli, yang mana pada saat kita melakukan pembuangan oli otomatis ruangnya menjadi kosong dan terisi oleh udara. Jadi biarkan dulu sirkulasi. Setelah itu kita cek level olinya melalui oli sticknya. Oke, saya akan melakukan pengecekan. Jadi untuk mengeceknya cukup kita cabut sticknya, yang mana pada stick oli ini ada dua tanda, yaitu coakan 2 di atas, 2 coakan di bawah, yang mana pada coakan itu terdapat keterangan, yaitu posisi panas dan ini adalah posisi kondisi dingin. Oke teman-teman, sekarang kondisi olinya sudah sesuai dengan levelnya, yaitu di hot condition, yang mana mobil ini kondisinya kondisi panas, yang mana pada saat customer membawa mobil itu ke dalam kondisi panas, jadi saya kerjakan. Jadi untuk melakukan penggantian, apabila kita hanya melakukan pengurasan, itu cukup dengan mengisi 4 liter saja. Jadi berhubung dilakukan penggantian ATM strainer, yang mana di strainer itu juga akan menguras oli, maka diisi dengan 5 liter untuk mencapai kondisi level yang maksimal. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi tombolnya atau loncengnya agar untuk mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya.